Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gurindam untuk pasal yang kedua. Sebelum itu, mari kita pahami dulu apa arti dari gurindam ini. Nah, gurindam ini secara bentuk yaitu adalah sejenis puisi Melayu lama yang tidak tentu bentuknya sama, ada yang terikat ataupun tidak ada yang terikat. Nah, bentuk yang terikat ini terdiri dari 2 baris rangkap dan mengandung 3 hingga 6 patah perkataan. Dalam sebarisnya itu ada rimanya AA. Biasanya beberapa rangkap ini diperlukan untuk melengkapkan satu keseluruhan idea. Nah, untuk ciri-ciri gurindam yaitu adalah ada 6. Yang pertama yaitu adalah gurindam memiliki 2 baris atau setiap baitnya. Nah, yang kedua yaitu adalah setiap baris terdapat 10 sampai 14 kata. Untuk yang ketiga terdapat hubungan sebab akibat pada setiap barisnya. Untuk yang keempat, pada setiap baris memiliki rima maupun itu ada AA, BB, CC, DD dan seterusnya. Yang kelima yaitu adalah isi kesimpulan atau maksud dari gurindam terdapat pada baris kedua. Untuk isi kesimpulannya ini biasanya berbentuk nasihat, filosofi, ataupun sebagainya. Nah, untuk nilai-nilai gurindam yang terdapat di gurindam ini ada 3 nilai, yaitu pertama nilai moral, kehidupan, di mana manusia dengan diri sendiri yang meliputi kearifan, kesederhanaan, kejujuran, keberanian hidup, dan kewaspadaan hidup. Nah, yang kedua yaitu adalah nilai moral, kehidupan manusia dengan orang yang meliputi kesetiaan pada sesama manusia, kebersamaan hidup, dan penghormatan kepada orang lain, baik itu kepada orang yang lebih tua ataupun kepada orang yang lebih muda juga. Yang ketiga yaitu adalah nilai moral kehidupan manusia dengan Tuhan yang meliputi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya akan membacakan gurindam dari pasal 2. Ini gurindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna yang takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 tamasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Nah, baiklah, itu tadi adalah gurindam dari pasal yang kedua. Jadi ada ciri-ciri dari pasal kedua ini. Yang pertama yaitu terdiri dari 5 bait, ya setiap baitnya itu berisi 2 baris, lalu setiap barisnya ini bersaja AA. Nah, baris kedua ini merupakan jawaban dari baris pertama, menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan sembahyang, puasa, zakat, dan haji beserta akibatnya. Berisikan tentang nasihat dan sebab akibatnya. Terdapat 9 sampai 13 suku kata pada gurindam pasal 2 ini. Secara perbaitnya itu, implementasinya itu seperti barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna yang takut. Itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang luas akan saat menaati perintah dan langgaran Tuhannya, dimana dan sangat takut untuk melanggar perintah tersebut karena ia mengetahui apa akibatnya jika ia tidak menaati perintahnya. Lalu ada barang siapa yang meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Ini adalah sholat merupakan tiang agama umat muslim yang wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana perintah Allah. Jadi orang yang tidak mengerjakan ini tidak memiliki pegangan hidup yang kuat. Lalu ada barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 tamasya.
di mana puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam yang ketiga, kita sebagai umat muslim wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Jika kita meninggalkan tanpa alasan yang jelas, itu Allah tidak akan menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Lalu barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah harinya beroleh berkat. Ini kita diwajibkan untuk membayar zakat, itu baik zakat fitrah maupun zakat mal, karena di sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang perlu kita berikan kepadanya. Nah, jika kita tidak mengeluarkan zakat, maka harta yang kita miliki itu tidak akan berkah. Lalu yang terakhir adalah barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji, di mana haji ini merupakan rukun Islam yang terakhir. Orang yang mampu untuk menunaikan wajib untuk berhaji, karena haji ini merupakan penyempurna janji seseorang sebagai seorang muslim. Nah, untuk makna keseluruhan dari Gurindam pasal 2 ini adalah semakin seseorang dekat dan mengetahui tentang agamanya, pasti manusia tersebut akan takut dan orang tersebut akan lebih mudah untuk menjalani perintah-perintahnya yang wajib dilaksanakan. Jika orang-orang yang tidak sembahyang bagaikan rumah yang tidak mempunyai tiang, karena sholat ini merupakan pegangan hidup seorang muslim, orang yang meninggalkan ibadah, puasa, itu akan kehilangan dunia dan akhiratnya. Berarti Allah tidak akan menjaga orang itu. Sedangkan harta dari kita yang kita punya itu sebagian punya orang lain. Dari harta orang yang tidak membakar zakat itu, maka harta orang tersebut tidak akan diridhoi Allah. Itu pun jika di dunia hidupnya senang, apabila nanti di akhirat tidak akan senang jika dia tidak memberikan harta tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. Jika dia memberikannya, maka hidupnya dunia akhirat akan merasakan senang. Dengan orang yang tidak haji, apabila jika dia mampu, maka dia tidak menyempurnakan janjinya kepada Allah sebagai seorang muslim.